Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Muhid, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas C semester 5. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait dengan mata kuliah hak kekayaan intelektual, yaitu dengan bahasan terkait hak cipta. Kami di sini akan membahas secara inti atau singkat mengenai sejarah hak cipta, kedua pengaturan hak cipta di Indonesia, ketiga yaitu konvensi internasional hak cipta, keempat yaitu ruang lingkup hak cipta, kemudian yang kelima dasar hak cipta, keenam pencipta, ciptaan dalam hak cipta, ketujuh yaitu subjek hak cipta, serta terakhir kedelapan yaitu hak-hak pencipta. Nah, mungkin karena situasi dan kondisi saat ini kurang memungkinkan karena pandemi, ya mungkin kami bisa memaparkan terkait dengan bahasan kali ini melalui media audiovisual, yaitu video, yang mana hal ini merupakan presentasi virtual. Nah, untuk itu jika banyak kekurangan atau hal apapun itu, mohon untuk dimaklumi dan mengerti. Oke, saya sebagai penyaji pertama yaitu akan menjelaskan sejarah hak cipta serta konvensi internasional hak cipta. Nah, sejarah hak cipta. Oke, langsung saja. Sejarah hak cipta di sini tentu banyak, yaitu sejarah hak cipta di dunia ataupun sejarah hak cipta di berbagai negara. Karena kebetulan kita negara Indonesia, jadi saya akan membahas sejarah hak cipta di dunia, begitu pula sejarah hak cipta di Indonesia. Nah, sejarah hak cipta di dunia ini yaitu kelahiran hak cipta itu muncul atau berawal kisaran abad ke-17, yaitu di belahan bumi Eropa, yaitu khususnya yaitu negara Inggris dan negara Perancis. Keduanya merupakan pelopor atau awal dari adanya hak cipta di dunia. Nah, kenapa hanya dua negara yang menjadi pelopor? Karena terdapat alasan-alasan yang mungkin beberapa orang sudah tahu, dan di beberapa literatur pun menyebutkan bahwa dua negara tersebut rezim sistem hukum yang berlaku sampai sekarang ini. Nah, dari kedua sistem hukum yang berbeda ya tersebut, karena sistem hukum yang berbeda itu menganut common law dan civil law di situ. Nah, itu melahirkan suatu konsep, yaitu konsep economy right serta moral right. Nah, economy right ini atau hak ekonomi ini itu tentu mengedepankan aspek ekonominya dibandingkan hak moral atau hal lainnya seperti mengedepankan hak-hak personal seperti itu. Hak ekonomi ini lebih mengacu kepada aspek ekonominya. Oke, lanjut. Nah, konsep economy right ini ya dilahirkannya di Inggris, yang mana pada waktu itu dilahirkan di atas fondasi praktik ekonomi, ya seperti halnya percetakan dan penerbitan buku waktu itu. Tetapi pada waktu itu terkait ekonomi itu lebih kepada ya kepentingan bisnis, yaitu bagi kerajaan Inggris. Nah, tetapi di situ walaupun
dalam praktik ekonomi di situ menyebutkan bahwa adanya monopolistik dan kapitalistik, lambat laun waktu menjawab dan merubah konsep tersebut. Terbilang sebagai perubahan progresif ya. Karena yang mana tadinya mengabaikan hak personal terhadap pencipta, lambat laun adanya perubahan, yaitu pengakuan atas pencipta yang diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti dan didasarkan atau dilandaskan pemikiran John Locke pada masa itu. Ya, kemudian kedua itu lahirnya konsep moral right atau hak moral ya. Nah, konsep ini itu berbeda sekali dengan economy right. Nah, karena economy right itu lebih condong kepada aspek ekonomi, kalau moral right ini lebih kepada aspek moral atau hak personal ya. Nah, ini temunya di Perancis. Dan ini juga berlaku pada sistem hukum civil law. Nah, ada bahasa yang khas sesuai negara Perancis tentang hak cipta, yaitu droit d'auteur. Nah, konsep ini tentu menempatkan suatu ciptaan itu kepada hasil dari intelektual manusia. Dan memang menurut saya juga ini ya ada pembenarannya juga, karena sesuatu karya atau ciptaan yang diciptakan manusia itu ada peran dari kemampuan, daya, olah pikir, terutama mungkin adanya kemampuan khusus ya seseorang atau bakat atau hal lainnya. Dan itu masuk kepada intelektual atau ya pengetahuan ya. Nah, oleh karena itu di situ dijelaskan itu tidak terlepas dari personality atau hak personalnya ya. Nah, antara pencipta dan hak ini akan melekat selamanya, walaupun ciptaan-ciptaan tersebut atau karya tersebut ini dialihkan kepemilikan kepada orang lain. Nah, ada perbedaan juga dari hak ekonomi atau ekonomi right serta moral right, selain daripada tertuju kepada aspek mana. Kalau hak ekonomi kan tertuju kepada aspek ekonomi, kalau moral kan lebih kepada moral serta personal. Tetapi di sini ada tambahan di sisi lain itu, yaitu dari moral right ini lebih kepada self identity, yaitu identitas diri yang terpancar kemana, yaitu karya atau ciptaannya. Nah, di situ tujuannya. Nah, terus persamaan atau perbedaannya itu apa? Kalau perbedaan itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau persamaannya ya mungkin menurut saya persamaannya ini bahwa lambat laun seiringnya berjalan waktu, keduanya ini sadar bahwa hak cipta itu perlu untuk dilindungi, karena mengingat bahwa suatu karya atau seni itu diciptakan oleh manusia, itu hasil daripada daya atau kemampuan yang dimiliki manusia ya, terutama seperti halnya karya seni, musik dan lain sebagainya, itu perlu pemikiran matang dan kemampuan khusus, karena tidak semua orang itu dapat menciptakan suatu karya atau sastra atau seni musik lainnya. Nah, begitu mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali lagi membahas mengenai hak cipta, yang mana sebelumnya kita telah membahas perjalanan sejarah hak cipta baik itu di dunia maupun di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai Konvensi Internasional Hak Cipta. Setidaknya kita ini tahu bahwa Konvensi Internasional Hak Cipta ini setidaknya ada tiga konvensi. Pertama yaitu Konvensi Bern
atau Berne Convention, yang kedua yaitu Konvensi Geneva atau Geneva Convention, kemudian Rome Convention atau Konvensi Roma yang ada di Italia. Pertama, Konvensi Berne. Konvensi Berne ini merupakan persetujuan yang mana persetujuan tersebut pertama kali disetujui di negara Swiss, kota Bern, waktu itu pada tahun 1886. Nah, konvensi ini merupakan kelanjutan daripada konvensi Paris, yaitu pada tahun 1883. Nah, kemudian kedua konvensi tersebut, yaitu konvensi Paris serta konvensi Bern, ini membentuk suatu badan yang bertugas atau yang bertugas mengenai hal-hal administratif. Kemudian keduanya itu membentuk suatu organisasi dengan nama BIRPI. BIRPI ini adalah Biro Internasional untuk Bersatu Perlindungan Kekayaan Intelektual. Kemudian konvensi Bern ini bukanlah sekedar untuk memenuhi tujuan bahwa hak cipta ini adalah diatur dan ditetapkan di negara-negara anggotanya, melainkan juga yang lebih penting adalah konvensi ini yaitu menetapkan serangkaian untuk membentuk atau menciptakan serangkaian tolak ukur minimum yang diatur dan harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Nah, kemudian konvensi Bern ini bersifat otomatis, berarti otomatis di sini tidak memerlukan persyaratan secara eksplisit untuk mendaftarkannya dalam konvensi Bern ini, berarti otomatis. Nah, kemudian konvensi Bern ini menyatakan bahwa di sini semua karya kecuali berupa fotografi dan sinematografi akan dilindungi sekurang-kurangnya 50 tahun ya setelah si pembuatnya meninggal dunia. Namun berbeda pada masing-masing negaranya, seperti Uni Eropa ini jangka waktunya lebih lama ini. Kemudian di sini ada juga batas minimum juga. Dalam konvensi Bern ini menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun untuk foto yang dibuat, dan untuk sinematografi itu minimumnya yaitu 50 tahun setelah penunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya film tersebut dibuat atau tidak dipertunjukkan. Oke, kemudian dalam konvensi Bern ini terdapat prinsip diantaranya itu terdapat 3 prinsip ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut, yang pertama yaitu prinsip national treatment, yang kedua yaitu prinsip automatic protection, yang ketiga yaitu prinsip independence of protection. Nah, dalam konvensi Bern, ketiga prinsip tersebut merupakan salah satu hal yang memang perlu untuk diperhatikan, dan memang itu adalah sesuatu hal yang kewajiban. Apalagi di situ prinsip ini menerapkan dalam perundang-undangan nasional ya, dalam konvensi Bern tersebut. Nah, prinsip pertama treatment national treatment ya, maksudnya di situ bahwa ciptaannya itu harus berasal dari salah satu negara peserta, yaitu ciptaan dari salah satu negara peserta. Maksudnya di sini yaitu ciptaan dari negara yang mana mengikuti atau sebagai anggota persetujuan konvensi tersebut. Dan kemudian ciptaan tersebut itu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum apa? Yaitu perlindungan hukum hak cipta. Nah, di sini perlindungan hukum hak cipta ini adalah sama seperti halnya ciptaan seorang pencipta dari warga negara asalnya sendiri. Kemudian yaitu prinsip automatic protection ya.
Di sini prinsip di sini maksudnya itu hak cipta ini mendapatkan perlindungan hukum secara langsung ya. Berarti tidak serta-merta ada persyaratan, syarat-syarat supaya hak cipta tersebut dilindungi, tetapi di sini prinsipnya yaitu langsung atau bisa dikatakan otomatis. Kemudian ketiga yaitu prinsip independence of protection. Di sini independence of protection di sini yaitu ya bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta ini tidak bergantung kepada aturan atau peraturan perlindungan hukum dari negara asal pencipta. Negara asal pencipta di sini saya kira adalah negara yang memang dalam hal ikut persetujuan dalam hal konvensi Bern, kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada objek hak pencipta ya. Dalam konvensi ini adalah karya-karya seni dan sastra yang meliputi berbagai hal di bidang sastra ya, dan karya sastra seperti karya sastra ilmiah, terus kesenian dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian tadi kita membahas konvensi Bern. Yang kedua yaitu konvensi Rome atau Rome Convention yang ada di Italia yaitu Roma. Nah, konvensi Bern di sini yaitu diperkarsai oleh Eropa, bukan Eropa tapi Bern Union. Bern Union dalam rangka yaitu ya untuk lebih memajukan perlindungan hukum hak cipta. Dan di sini ya maksud dari perlindungan hukum hak cipta di sini ya tentunya yaitu untuk seluruh dunia ya, bukan hanya semata negara yang dimaksud. Nah, tujuan hak cipta, tujuan dari konvensi ini selain perlindungan hak cipta ini terdapat juga perlindungan hukum terhadap 3 kelompok ya. Pertama itu kelompok artis-artis pelaku. Di sini artis pelaku itu seperti apa? Yaitu seperti musisi, aktor, aktris, penari dan lain-lain. Ini lebih kepada subjeknya yang sebagai pemeran atau sebagai sekaligus pencipta. Nah, terus kemudian yang kedua itu prosedur rekaman. Kalau prosedur rekaman ini mungkin ini bisa dikatakan sebagai hal-hal yang berbau rekaman seperti halnya film, terus video, sinetron dan lain sebagainya. Masih banyak sih yang berbau-bau rekaman seperti itu. Kemudian yaitu lembaga-lembaga penyiaran. Nah, lembaga-lembaga penyiaran ini dimaksudkannya yaitu lembaga yang mana berperan sebagai menyiarkan seperti menyiarkan perfilman, menyiarkan permusikan, yang mana lembaga penyiaran ini memiliki hak cipta juga. Di situ terdapat hak ciptanya. Nah, mungkin yang saya bisa paparkan mengenai konvensi Rome ini seperti itu. Kemudian ada juga UCC atau Universal Copyright Convention. Di sini sama halnya konvensi Jenewa atau Geneva, karena Universal Copyright Convention ini ditandatangani dan disetujui di kota Jenewa, yaitu di Eropa, Swiss. Sama seperti halnya konvensi Bern, cuma Bern ini berbeda kota. Nah, di sini konvensi Bern ini konvensi Geneva atau UCC Universal Copyright UCC ini yaitu Universal Copyright Convention ya.
ini bertujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta. Nah, bagi negara-negara yang terlibat maupun tidak terlibat dalam konvensi Bern. Karena dalam konvensi Bern ini tidak semua negara ikut. Ada beberapa yang ikut dan ada juga yang tidak. Salah satu negara yang ikutnya yaitu negara kita, negara Indonesia, yang mengikuti konvensi Bern ini. Oke. Jadi kemungkinan seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin saya bisa menyimpulkan dari ketiga konvensi internasional mengenai hak cipta ini, yaitu di mana konvensi atau persetujuan ini sangat-sangatlah maju. Waktu demi waktu itu maju, mengalami kemajuan ya, dari bidang hal hukum dan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari segala bidang, seperti halnya sastra, seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga dalam konvensi internasional ini juga selain lebih memajukan perlindungan hukum hak cipta juga, tetapi melihat kepada negara-negara lain juga, bahwa negara-negara lain yang mana tidak mengikuti konvensi Bern juga ini berhak atas perlindungan hukum hak ciptanya. Oleh karena itu untuk saat ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Lili Alfiana Ahza akan memaparkan materi tentang pengaturan hak cipta. Di Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Cipta sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta Utrecht 1912 Staatsblad nomor 600 tahun 1912. Namun, pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Utrecht 1912 Staatsblad nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. Setelah itu dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu perubahan pertama menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. Perubahan ini pada hakikatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat. Kedua, Undang-Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Setelah direvisi untuk yang kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku sampai saat ini di Indonesia. Kita kembali lagi membahas mengenai hak cipta, yang mana sebelumnya kita telah membahas perjalanan sejarah hak cipta baik itu di dunia maupun di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai konvensi internasional hak cipta. Setidaknya kita ini tahu bahwa konvensi internasional hak cipta ini setidaknya ada tiga konvensi. Pertama yaitu konvensi Bern atau Bern Convention, yang kedua yaitu konvensi Geneva atau Geneva Convention, kemudian Rome Convention atau konvensi Roma yang ada di Italia. Pertama, konvensi Bern.
Konvensi Bern ini merupakan persetujuan yang mana persetujuan tersebut pertama kali disetujui di negara Swiss, kota Bern waktu itu pada tahun 1886. Nah, konvensi ini merupakan kelanjutan daripada konvensi Paris, yaitu pada tahun 1883. Nah, kemudian kedua konvensi tersebut, yaitu konvensi Paris serta konvensi Bern, ini membentuk suatu badan yang bertugas atau yang bertugas mengenai hal-hal administratif. Kemudian keduanya itu membentuk suatu organisasi dengan nama BIRPI. BIRPI ini adalah Biro Internasional untuk Bersatu Perlindungan Kekayaan Intelektual. Kemudian konvensi Bern ini bukanlah sekedar untuk memenuhi tujuan bahwa hak cipta ini adalah diatur dan ditetapkan di negara-negara anggotanya, melainkan juga yang lebih penting adalah konvensi ini yaitu menetapkan serangkaian untuk membentuk atau menciptakan serangkaian tolak ukur minimum yang diatur dan harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Nah, kemudian konvensi Bern ini bersifat otomatis, berarti otomatis di sini tidak memerlukan persyaratan secara eksplisit untuk mendaftarkannya dalam konvensi Bern ini, berarti otomatis. Nah, kemudian konvensi Bern ini menyatakan bahwa di sini semua karya kecuali berupa fotografi dan sinematografi akan dilindungi sekurang-kurangnya 50 tahun ya setelah si pembuatnya meninggal dunia. Namun berbeda pada masing-masing negaranya, seperti Uni Eropa ini jangka waktunya lebih lama ini. Kemudian di sini ada juga batas minimum juga. Dalam konvensi Bern ini menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun untuk foto yang dibuat, dan untuk sinematografi itu minimumnya yaitu 50 tahun setelah penunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya film tersebut dibuat atau tidak dipertunjukkan. Oke, kemudian dalam konvensi Bern ini terdapat prinsip diantaranya itu terdapat 3 prinsip ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu prinsip national treatment, yang kedua yaitu prinsip automatic protection, yang ketiga yaitu prinsip independence of protection. Nah, dalam konvensi Bern, ketiga prinsip tersebut merupakan salah satu hal yang memang perlu untuk diperhatikan, dan memang itu adalah sesuatu hal yang kewajiban. Apalagi di situ prinsipnya ini menerapkan dalam perundang-undangan nasional ya, dalam konvensi Bern tersebut. Nah, prinsip pertama treatment national treatment ya, maksudnya di situ bahwa ciptaannya itu harus berasal dari salah satu negara peserta, yaitu ciptaan dari salah satu negara peserta. Maksudnya di sini yaitu ciptaan dari negara yang mana mengikuti atau sebagai anggota persetujuan konvensi tersebut. Dan kemudian ciptaan tersebut itu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum apa? Yaitu perlindungan hukum hak cipta. Nah, di sini perlindungan hukum hak cipta ini adalah sama seperti halnya ciptaan seorang pencipta dari warga negara asalnya sendiri. Kemudian yaitu prinsip automatic protection ya. Di sini prinsip di sini maksudnya itu hak cipta ini mendapatkan perlindungan hukum secara langsung ya. Berarti tidak serta-merta ada persyaratan
syarat-syarat supaya hak cipta tersebut dilindungi, tetapi di sini prinsipnya yaitu langsung atau bisa dikatakan otomatis. Kemudian ketiga yaitu prinsip independence of protection. Di sini independence of protection di sini yaitu ya bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta ini tidak bergantung kepada aturan atau peraturan perlindungan hukum dari negara asal pencipta. Negara asal pencipta di sini saya kira adalah negara yang memang dalam hal ikut persetujuan dalam hal konvensi Bern, kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada objek hak pencipta ya. Dalam konvensi ini adalah karya-karya seni dan sastra yang meliputi berbagai hal di bidang sastra ya, dan karya sastra seperti karya sastra ilmiah, terus kesenian dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian tadi kita membahas konvensi Bern. Yang kedua yaitu konvensi Rome atau Rome Convention yang ada di Italia yaitu Roma. Nah, konvensi Bern di sini yaitu diperkarsai oleh Eropa. Bukan Eropa tapi Bern Union. Bern Union dalam rangka yaitu ya untuk lebih memajukan perlindungan hukum hak cipta. Dan di sini ya maksud dari perlindungan hukum hak cipta di sini ya tentunya yaitu untuk seluruh dunia ya, bukan hanya semata negara yang dimaksud. Nah, tujuan hak cipta, tujuan dari konvensi ini selain pelindungan hak cipta ini terdapat juga perlindungan hukum terhadap 3 kelompok ya. Pertama itu kelompok artis-artis pelaku. Di sini artis pelaku itu seperti apa? Yaitu seperti musisi, aktor, aktris, penari dan lain-lain. Ini lebih kepada subjeknya yang sebagai pemeran atau sebagai sekaligus pencipta. Nah, terus kemudian yang kedua itu prosedur rekaman. Kalau prosedur rekaman ini mungkin ini bisa dikatakan sebagai hal-hal yang berbau rekaman seperti halnya film, terus video, sinetron dan lain sebagainya. Masih banyak sih yang berbau-bau rekaman seperti itu. Kemudian yaitu lembaga-lembaga penyiaran. Nah, lembaga-lembaga penyiaran ini dimaksudkannya yaitu lembaga yang mana berperan sebagai menyiarkan seperti menyiarkan perfilman, menyiarkan permusikan, yang mana lembaga penyiaran ini memiliki hak cipta juga. Di situ terdapat hak ciptanya. Nah, mungkin yang saya bisa paparkan mengenai konvensi Rome ini seperti itu. Kemudian ada juga UCC atau Universal Copyright Convention. Di sini sama halnya konvensi Jenewa atau Geneva, karena Universal Copyright Convention ini ditandatangani dan disetujui di kota Jenewa, yaitu di Eropa, Swiss. Sama seperti halnya konvensi Bern, cuma Bern ini berbeda kota. Nah, di sini konvensi Bern ini konvensi Jeneva atau UCC Universal Copyright UCC ini yaitu Universal Copyright Convention ya. Ini bertujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta nah bagi negara-negara yang terlibat maupun tidak terlibat dalam konvensi Bern. Karena dalam konvensi Bern ini tidak semua negara ikut.
ada beberapa yang ikut dan ada juga yang tidak. Salah satu negara yang ikutnya yaitu negara kita, negara Indonesia, yang mengikuti konvensi Bern ini. Oke. Jadi kemungkinan seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin saya bisa menyimpulkan dari ketiga konvensi internasional mengenai hak cipta ini, yaitu di mana konvensi atau persetujuan ini sangat-sangatlah maju. Waktu demi waktu itu maju, mengalami kemajuan ya, dari bidang hal hukum dan aturan yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dari segala bidang, seperti halnya sastra, seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga dalam konvensi internasional ini juga selain lebih memajukan perlindungan hukum hak cipta juga, tetapi melihat kepada negara-negara lain juga, bahwa negara-negara lain yang mana tidak mengikuti konvensi Bern juga ini berhak atas perlindungan hukum hak ciptanya. Oleh karena itu untuk saat ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amalia sebagai pemateri ketiga yang akan membahas terkait ruang lingkup dan dasar hukum hak cipta. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama terkait ruang lingkup hak cipta. Nah, sebelum masuk ke ruang lingkup hak cipta, saya akan sedikit memberi gambaran umum terkait hak cipta itu sendiri. Jadi, hak cipta itu sendiri adalah suatu perlindungan hukum atas sebuah ciptaan atau karya yang merupakan hasil dari wujud ekspresi ide. Nah, ide dasar di dalam sistem hak cipta ini bertujuan untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Namun, perlindungan hukum dan kepastian hukum hak cipta ini hanya berlaku terhadap suatu karya yang berwujud. Walaupun bisa saja suatu karya tersebut merupakan inspirasi dari karya orang lain, namun karya yang diciptakan itu bukan dari hasil meniru gitu. Hasil karya yang diciptakan itu baru dan belum pernah ada sebelumnya, belum mendapatkan pengakuan hukum sebelumnya. Sedangkan elemen fiksasi maksudnya adalah sebuah karya yang diciptakan atau dilindungi, seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, yaitu sebuah karya yang berwujud nyata. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta. Di sana menyatakan bahwasannya ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Agar mudah dipahami, saya akan menyebutkan ciri-ciri dari hak cipta itu sendiri. Yang pertama adalah hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak gitu. Yang kedua, hak cipta ini dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya gitu. Dalam artian dapat diwariskan kepada pewaris gitu, diwasiatkan gitu di dalam suatu perjanjian tertulis gitu. Dan yang ketiga, adanya hak yang dimiliki oleh pencipta gitu. Menurut pasal 40 ayat 1 huruf A sampai S Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, di sana dinyatakan bahwa suatu
Ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan yang terdiri atas buku, terus ceramah atau pidato, terus alat peraga juga bisa, karya seni musik berupa lagu, terus tari-tarian gitu, drama, sinematografi, film atau fotografi, terus karya seni rupa berupa lukisan atau kaligrafi juga masuk, terus batik, ada peta juga masuk, terus karya seni terapan juga masuk, program komputer, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 19 macam yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya kita beralih pada dasar hukum hak cipta. Dasar hukum hak cipta ini memiliki beberapa bentuk. Berarti ada 4 bentuk ya di dalam dasar hukum hak cipta ini. Nah, bentuk yang pertama yaitu dalam bentuk undang-undang hak cipta Republik Indonesia gitu. Kurang lebih undang-undang hak cipta ini telah mengalami 5 kali perubahan gitu di dalam perjalanannya gitu. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir hingga saat ini masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian dalam bentuk peraturan pemerintah, kurang lebih ada 5 peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak cipta. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2020, dan ini yang terbaru, yaitu tentang pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1989 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang ditetapkan tahun 1989. Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1989 tentang penerjemahan atau perbanyakan ciptaan gitu untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Yang keempat ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta yang ditetapkan pada tahun 1986. Kemudian yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama itu adalah peraturan bersama nomor 14 dan 26 tahun 2015 tentang penutupan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait dalam sistem elektronik. Ada peraturan Menteri nomor 36 tahun 2018 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Selanjutnya ada dalam bentuk keputusan presiden. Yang pertama itu keputusan presiden nomor 74 tahun 2004 tentang pengesahan WIPO atau Traktat WIPO. Yang keduanya itu mengenai Traktat WIPO dalam pertunjukan dan perekaman suara. Baik, saya kira cukup pemaparan materi ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kekeliruan baik dalam segi penyampaian maupun substansi isi materi. Pemaparan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang apa itu pencipta dan ciptaan dalam hak cipta. Pertama, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya pertama disebut dalam ciptaan, kedua dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, ketiga disebut dalam surat pencatatan ciptaan, dan yang keempat tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Selanjutnya yang kedua yaitu ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek hak cipta. Subjek merupakan pelaku, jadi dalam hak cipta terdapat dua subjek. Yang pertama pencipta dan yang kedua pemegang hak cipta. Yang pertama, pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan atau karya berdasarkan kreativitas, kemampuan, ataupun keahlian yang bersifat khas. Yang kedua, ada pemegang hak cipta. Perlu diketahui bahwa pencipta itu disebutnya sebagai pemilik hak cipta. Jadi, pemegang hak cipta itu maksudnya orang lain yang lebih lanjut yang menerima hak dari si pencipta atau pemilik hak cipta. Contohnya, saya bekerja di perusahaan X yang bergerak di bidang penerbitan pers. Kemudian selama bekerja saya menghasilkan karya-karya ilustrasi saya yang dimuat oleh perusahaan. Nah, peraturan perusahaannya bahwa hasil kerja saya atau hasil ide-ide saya selama saya bekerja itu menjadi milik perusahaan. Kemudian sekarang saya akan pensiun. Saya baru menyadari bahwa hasil-hasil kerja saya terdahulu adalah harus jelas siapa penciptanya, siapa pemilik hak ciptanya, siapa pemegang hak ciptanya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, ketika saya sudah keluar dari tempat kerja saya, perusahaan tempat kerja saya tadi dapat menjadi pemegang hak cipta apabila saya memberikan hak atas ide-ide saya kepada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat disebut sebagai pemegang hak cipta, tapi tetap melalui perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan dalam pasal 16 ayat 2 huruf E Undang-Undang Hak Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Febrianti dari HESC semester 5 akan menjelaskan tentang hak-hak pencipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama ada hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya, dan hak atas keutuhan ciptaannya. Tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.
hak moral dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan yang kedua hak keutuhan karyanya. Yang pertama ada hak untuk diakui sebagai pencipta. Menurut pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan di hadapan publik, menggunakan nama alias atau nama samarannya. Yang kedua itu ada hak keutuhan karya. Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, dan modifikasi ciptaan atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Selanjutnya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi meliputi hak penerbitan, hak penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, dan hak pertunjukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.